Danau ini tiba-tiba menghilang dalam satu malam. Bukan cuma danaunya aja yang hilang, tapi ikan-ikan dan vegetasi yang tumbuh di dalam danau itu juga hilang. Halo, 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 halo. Ya, balik lagi sama Aci. Sebelumnya selamat lebaran ya buat teman-teman. Ya, udah lewat 2 minggu sih. Tapi mudah-mudahan maafnya masih tersisa ya buat aku. Nggak apa-apa kok yang sisa-sisa, masih bisa diangetin. Emangnya rendang diangetin? Menanggapi fenomena new normal, emang banyak sih hal yang nggak normal di muka bumi ini, tapi harus kita terima aja gitu, namanya juga realita. Nah, kali ini gue mau berbagi tentang 3 kenampakan alam yang nggak normal, alias aneh aja gitu. Yuk langsung aja ke yang pertama. Di bawah laut kok ada air terjun? Namanya dasar laut, kan emang isinya air. Terus airnya terjun dari mana ke mana gitu. Nah, ini yang terjadi di Selat Denmark, yang membatasi perairan Iceland dan Greenland. Di tengah-tengah selat ini, air terjun katarak bernaung. Dan gak nanggung-nanggung, air terjun ini juga merupakan air terjun terbesar di dunia. Tingginya mencapai 3.500 meter atau 3 kali lipatnya Angel Falls di Venezuela yang merupakan air terjun tertinggi di dunia. Dan kekuatan arus air terjun katarak ini sebesar 5 miliar liter per second. Ini sama kayak numpahin 1 miliar air galon dalam waktu 1 detik. Kekuatan ini setara dengan 2.000 kali lipatnya kekuatan arus air terjun Niagara yang merupakan air terjun terbesar di dunia. Jadi air terjun katarak ini sebenarnya besar banget guys. Ketinggian dan kekuatan arusnya mengalahkan air terjun terbesar dan tertinggi di dunia. Tapi kenapa air terjun ini ada di bawah laut ya? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya guys. Ini bukan air terjun setan atau air terjun penganten ya. Ini beneran ada penjelasan ilmiahnya. Ternyata Selat Denmark ini merupakan pertemuan antara air laut dari Iceland dan air laut dari Greenland. Air laut dari arah Iceland tentunya lebih dingin dong. Sedangkan dari arah Greenland air lautnya lebih hangat. Nah, sifat air tuh sebenarnya kalau dia lebih dingin tuh dia akan langsung jatuh ke bawah. Sedangkan yang hangat tuh otomatis akan berada di atas. Karena hal ini, makanya air laut dari Iceland atau dari laut Nordik membentuk air terjun yang langsung jatuh ke dasar laut. Apalagi kontur dasar laut Selat Denmark ini banyak tebingnya. Sehingga terjadilah fenomena air terjun yang dingin di bawah laut. Memang air itu menyimpan sejuta misteri ya. Kalau tadi ada air terjun bawah laut, sekarang ada sungai di dasar danau. Gimana sih bentuknya nggak kebayang? Sungai bawah air ini terletak di Meksiko, tepatnya di sebuah danau bernama Cenote Angelita. Keren banget namanya. Danau ini sih kalau dari atas kelihatan normal gitu kayak danau pada umumnya. Tapi kalau kita menyelam sampai pada kedalaman 25 meter, kita akan menemukan kabut tapi di dalam air gitu. Ini yang disebut dengan halocline. Halocline ini adalah kabut pembatas antara air laut dan air tawar. Lalu setelah menembus kedalaman 25 meter, kita akan melihat pemandangan sungai lengkap dengan ranting-ranting pohon di tepinya. Jadi kayak serasa benar-benar ada di tengah hutan yang ada aliran sungai di tengahnya gitu. Usut punya usut, ternyata ini bukan sungai setan guys. Kebiasaan netizen apa-apa yang nggak normal dihubungin sama yang horor. Nah, sungai ini juga punya penjelasan ilmiah. Ternyata ini disebabkan oleh campuran hidrogen sulfida yang mengkontaminasi air. Air yang udah kena hidrogen sulfida ini punya massa jenis yang lebih berat, sehingga dia akan otomatis turun ke dasar danau dan membentuk sebuah aliran di bawahnya. Jadi ini kayak air dan minyak gitu. Mereka berdua sama-sama cairan tapi nggak bisa menyatu. Kalau HP hilang, mungkin dicopet. Kalau dompet hilang, mungkin jatuh di jalan. Kalau danau hilang, lah gimana caranya? Siapa yang ngambil? Tapi ini yang beneran terjadi pada Danau Riesco di Chili. Danau ini tiba-tiba menghilang dalam satu malam. Bukan cuma danaunya aja yang hilang, tapi ikan-ikan dan vegetasi laut yang tumbuh di dalam danau itu juga hilang. Yang tadinya ada danau seluas 1.400 hektar dan sedalam 130 meter, tiba-tiba berubah menjadi gurun tandus. Kering guys, kering.
wah pasti dicuri setan nih, wah pasti diumpetin jin tuh, pasti diminum deh sama genderuwo. Mending positive thinking aja dulu deh. Tentu aja hal yang nggak normal punya penjelasan ilmiah. Dugaan sementara sih, kemungkinan ada sebuah pergerakan lempeng vulkanik di dasar Danau Riesko yang membentuk jalur lava. Jalur lava ini memungkinkan air danau merembes ke lapisan batuan vulkanik, sehingga air danau akan menjadi air bawah tanah. Tapi ternyata dugaan ini belum valid, namanya juga dugaan. Soalnya kan nggak mungkin ya air sedanau tiba-tiba kering kayak gurun. Masa nggak ada sisa-sisa becekannya sih? Kayak yang nguras telaten banget gitu. Ya, itu dia 3 kenampakan alam yang nggak normal. Harusnya ada 7 sih, tapi kayaknya 3 aja cukup ya. 4 lagi mungkin menyusul di part 2. Jujur aja setelah melakukan riset ini, gue jadi menyadari bahwa banyak banget hal yang nggak normal bisa terjadi di muka bumi ini. Ada bermiliaran fenomena alam yang bisa terjadi kapanpun dimanapun. Bahkan kadang di luar akal sehat kita gitu. Yang harus kita lakukan adalah menerima, memahami, dan menyesuaikan. Selamat menyambut new normal. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!